Ya. Ayo, Halo, masuk Pak. semuanya ya. Ayo masuk dulu ya. Oke. Silakan. Pagi, Pak. Ya pagi. Oke. Ya silakan. Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Iya, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Oke, baik anak-anak dari kelas 9A ini ya. Nah, Bapak tadi udah izinin sama guru yang masuk di kelas kalian untuk bisa hadir ke ruangan Bapak ya untuk melakukan kegiatan. Tahu kegiatannya apa? Bimbingan kelompok. Iya, bimbingan kelompok. Jadi hari ini kita akan sama-sama berdiskusi dalam sebuah kelompok yang dinamakan bimbingan kelompok. Baik, untuk itu sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang memimpin doa? Oh, Felix ya. Ya, silakan Felix. Semuanya, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Oke, baik anak-anak semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan kita nanti mendapat berkah dan kelancaran ya. Oke, anak-anak, pada kegiatan hari ini yang dinamakan bimbingan kelompok, Bapak sedikit mengulangi kembali, dalam bimbingan kelompok itu memiliki tujuan. Ya, tujuannya itu pastinya tidak lepas dari bahwasanya kita punya fungsi untuk mencegah anak-anak semuanya melakukan kegiatan ataupun aktivitas yang tidak baik, dan pastinya juga memberikan pemahaman nantinya dari hasil diskusi kelompoknya, memberikan pemahaman kepada anak-anak terhadap sesuatu hal yang ingin kita bahas nantinya ya, yang berguna bagi kehidupan kalian, baik dalam belajar, pribadian, sosial, ataupun karir nantinya. Nah, ini karena di SMP kita di kelas 9A akan membahas yaitu tentang cerdas memotivasi diri dalam belajar. Oke, paham semuanya? Iya. Oke. Nah, baik anak-anak, pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini kita akan melaksanakannya dengan 2 kali pertemuan ya. Kita sepakati 2 kali pertemuan dengan durasi waktu 40 menit setiap pertemuannya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi kelompok selama 40 menit. Seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, bahwasannya kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini yaitu tentang topiknya adalah apa tadi? Motivasi dalam belajar. Iya, cerdas dalam memotivasi diri di dalam belajar. Nah, hari ini yang pertama nanti Bapak akan tayangkan sebuah video. Ya, tayangkan sebuah video, anak-anak semuanya perhatikan dan amati video tersebut, dan selanjutnya kita akan menganalisis video tersebut. Setelah dianalisis, nanti anak-anak juga bisa memberikan ide gagasannya ya terhadap pentingnya motivasi dalam belajar. Selanjutnya anak-anak juga bisa mengerti tentang faktor-faktor apa yang memengaruhi motivasi dalam belajar. Dan yang terakhir, anak-anak juga bisa meningkatkan daya juang ataupun daya juangnya masih kurang gitu. Jadi dengan adanya bimbingan kelompok ini mudah-mudahan daya juangnya semakin meningkat sehingga menjadi cerdas dalam motivasi diri dalam belajar. Oke anak-anak, baiklah, dalam kegiatan nanti Bapak berharap anak-anak bisa secara terbuka ya, bisa secara terbuka menyampaikan ide dan pendapatnya. Kemudian secara sukarela juga memberikan masukan ya terhadap ide atau gagasan yang diberikan sama teman-temannya, dan selanjutnya juga menjaga sopan santun dalam berbicara, berperilaku dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak juga dimintakan apa yang kita bahas di dalam diskusi kelompok ini nanti itu sampai pada kita saja ya, tidak perlu diceritakan kepada yang lain. Oke, bisa semuanya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, tadi sudah Bapak jelasin tentang kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini, dan semuanya sudah tahu kan kegiatannya ngapain aja tadi? Sudah ya? Oke, dimulai dari Bapak menanyakan video, kemudian anak mengamati sambil selanjutnya memberikan ide dan gagasan, dan selanjutnya kita lakukan dengan diskusi ya. Tapi Bapak juga berharap anak-anak selain ke hal yang baru Bapak sebutkan sebelumnya, Bapak ingin anak-anak nanti bisa berperan aktif di dalam kelompok. Ya, bisa semuanya kan? Bisa. Nah, untuk itu supaya lebih saling dekat ya, saling mengenal, kita akan perkenalkan diri tapi dengan sebuah ice breaking ya, yang seperti ini, yang konsentrasi.
konsentrasi gitu ya. Masih tahu kan? Tahu kan? Tahu explic-nya kan? Oke, kita mulai ya. Nama sama apa ya? Nama sama mata pelajaran yang disukai. iya, mata pelajaran yang disukain. Dah, coba renungkan sebentar mata pelajaran yang disukain. Oke, kita mulai dari sebelah mana? Kanan atau kiri? Kanan Bapak. Ya, dari kanan Bapak. Yuk, silahkan 1, 2, 3. Konsentrasi. Dimulai. Teresa, MM, Angelin, IPA, Nadine, bahasa, Kayla, MM, Afgan, Penjas, Warren, IPA, Forans, Penjas, Felix, musik. Oke, terima kasih tepuk tangan. Nah, baik anak-anak, selanjutnya Bapak ingin bertanya, ada nggak yang masih belum mengerti tentang kegiatan kita hari ini? tidak ada. Tidak ada ya. Bapak selaku pimpinan kelompok dan anak sebagai anggota kelompok sudah paham tugasnya masing-masing? Iya, untuk berdiskusi ya. Nah, untuk itu anak-anak, nantinya ada kesepakatan yang kita sepakatin ya. Yang pertama itu menjaga sopan santun dalam berbicara ya. Tidak saling menyalahkan ketika ada teman yang berpendapat. Sepakat? Sepakat. Bisa semuanya? Bisa. Oke, kalau gitu anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Siap. Siap? Oke, baik, selanjutnya Bapak akan tampilkan video ya. Nanti anak-anak coba diamatin videonya supaya bisa nanti memberikan ide dan masukan. Selamat ya, Ra. Nilai matematikamu paling bagus. Oh iya, nanti kamu ketemu di ruangan saya ya. Baik, Pak. Saya juga. Jadi gini, Ra. Sekolah kita pada tahun ini menjadi tuan rumah Olimpiade. Jadi kami sangat berambisi untuk memenangkannya. Apakah kamu mau ikut dalam Olimpiade ini, Ra? Boleh, Pak. Saya kira kamu murid yang cocok untuk mengikuti Olimpiade ini dengan nilai kamu yang sangat tinggi. Ya, nanti saya akan belajar lebih. Sebentar. Kamu tidak perlu repot-repot untuk belajar. Nanti kamu cukup menyalin apa yang sudah saya siapkan Ini saja. perhatikan di rekaman yang ini, perhatikan. Maksudnya uji jawaban. Ya, semacam itu. Mohon maaf, Pak. Kalau rencana dari sekolah memang seperti itu, lebih baik saya tidak ikut Olimpiade ini. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya dia ikutin Olimpiadenya ya. Tapi nanti perhatikan lebih detail lagi ya. Lihat, dia nggak juara ya, juara 3 cumaan ya. Ini sudah jelas. Kamu tinggal menyalinnya. Kenapa masih gak bisa juara? Ini belum ending, masih ada lanjutannya. Coba perhatikan dulu ya. Dari pengawas Olimpiade bahwa terjadi kecurangan yang dilakukan oleh peserta Nah, ini perhatikan nih. SMK Bakti Said 1 dan SMK Pelita Jaya. Dan kami dari pihak panitia telah memutuskan untuk mendiskualifikasi kedua peserta tersebut. Sehingga otomatis SMK Negeri 7 Yogyakarta menjadi juara pada Olimpiade ini dan peserta berhak mendapatkan trofi dan uang pembinaan. Selamat dipanggil. Ini si Shirley ya, dia dapat nilai jelek tadi ya. Dihampiri gurunya. Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject? Dia mulai paham ya. Yeah, I'm trying to get C5 for the mid-year exam.
常 badly. 哎呦，这个天气真的吓人的。然后 Dia bisa dari belajarnya dikaitkan terhadap kehidupan nyata ya. Coba, ini pada saat detik-detik terakhir ujian nih. pass the papers down. Lihat yang terjadi. Berapa nilainya? 40. Ya, berarti belum tembus, tapi ada tulisan di situ apa? Well done. Ini perhatikan nih. Well done. I still failed. You worked hard and made a big improvement. Oke. Baik anak-anak, sudah perhatikan videonya semuanya ya? Sudah lihat gimana? Apa yang anak-anak semua rasakan dari tayangan video yang baru ditampilkan? Ayo silakan yang memberikan pendapatnya. Ayo, siapa yang duluan nih? Nadine. Ya, silakan Nadine. Dari video yang pertama itu saya dapat kesimpulannya bahwa walaupun ada jalan pintas menuju kesuksesan kita, tapi Ya. kita nggak boleh, maksudnya kita tetap harus berjuang gitu Pak, agar hasil yang kita dapat lebih maksimal dan lebih puas dari sama kitanya. Iya. Terus dari video yang kedua itu meskipun kita berusaha dan walaupun hasilnya belum semaksimal yang kita inginkan, tetapi kita bisa menghargai atau Kayak apa itu? menikmati rasa perjuangan kita menuju kesuksesan. Iya, jadi prosesnya itu tadi ya. Prosesnya Ya. itu yang berharga. Oke. Ya, baik, terima kasih Nadine. Ya, tepuk tangan untuk Nadine. Nah, selanjutnya dengarkan anak-anak sebelum lanjut kepada yang lain ya. Jadi kalian bisa ungkapkan dari apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, kemudian apa yang anak-anak yang akan lakukan selanjutnya dari apa tayangan video tadi ya. Silakan. Nah, yang dikatakan Nadine tadi benar, tapi saya mau nambahin juga kalau misalkan yang di video pertama itu dia memang menikmati dari proses belajarnya itu, dia dengan belajar. Nah itu pastinya lebih baik daripada menontek, dan karena semangat juangnya itu dia bisa menang walaupun pertamanya dia dihina atau dikucilkan oleh guru, dia tetap dengan pendiriannya ya. Dan tetap pada pendiriannya. Oke. Tanggapan saya tentang video tadi itu benar seperti yang kata-kata teman saya tadi. Kita tuh harus bisa berusaha dengan kemampuan kita sendiri, karena menurut saya adalah hal yang nggak mungkin kalau hal yang kita inginkan datang dengan sendirinya kepada kita. Untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tentu kita harus memiliki rasa usaha yang besar daripada ketakutan untuk gagal. Iya. Dan rasa keinginan itu pastinya juga didorong dengan motivasi. Betul. Motivasi yang pastinya dilandasi dengan tekun, rajin, harus punya latihan juga. Karena kalau misalnya ada seseorang yang ingin mendapatkan apa yang diinginkan, namun tidak dilandasi dengan motivasi yang baik, pasti dia tidak akan bisa mendapatkan hasil yang dia harapkan. Jadi hanya seperti sebuah ucapan saja. Nah, baik. Tepuk tangan lagi untuk Tere. Jadi Tere tadi udah bisa menyampaikan ya apa yang harus dilakukan berikutnya selain meningkatkan motivasi itu dengan cara apa. Dan itu nanti akan menjadi diskusi kita yang selanjutnya ya. Afgan, ya silakan Afgan. Dari video yang kedua Pak, kita dapat menyimpulkan kayak tadi bilang Angelin, kita harus merasakan perjuangan yang kita rasakan. Iya. Bukan hasil yang kita cari, tapi rasakan perjuangan yang kita peroleh dari itu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Afgan. Ya, selanjutnya yang lain. Ya, silakan Abang Tiswaran. Semangat kali Bapak ini kalau dengar Tiswaran mau ngomongnya kan. Silakan Tiswaran. Dari video kedua itu dia kan ujian pertama nilainya gagal, ujian kedua gagal, ujian ya dia kan terus berusaha tuh Pak. Mungkin di ujian selanjutnya dia bakal apa gitu, bakal naik nilainya gitu. Oke. Jadi apa yang bisa Tiswaran dapatkan dari apanya videonya? Dari videonya teruslah berjuang gitu. Teruslah berjuang. Intinya berjuang ya, perjuangannya. Oke, tepuk tangan untuk Tiswaran. Silakan. Ada lagi? Mana ini duluan? Oh, Felix dulu ya. Silakan Felix. Jadi
menurut saya kesimpulan teman-teman tadi sudah sempurna, tapi saya ingin menambahkan sedikit kalau misalnya kita mempunyai semangat juang, kita tidak perlu khawatir dengan apa hasil yang kita dapatkan, karena dari semangat juang kita tadi kita sudah memperoleh edukasi dan banyak hal positif lainnya dari hasil yang kita dapatkan itu. Jadi meskipun hasilnya rendah, edukasi yang kita dapatkan juga mungkin bisa setara dengan yang hasilnya tinggi gitu, Pak. Oke, baik. Ya, silakan Bang Frans. Jadi saya ingin menambahkan oleh teman-teman saya, yaitu pengetahuan bukan hanya dinilai oleh nilai. Iya. Akan tetapi harus ada usaha di balik itu. Walaupun kita ada nilai, mendapatkan nilai yang bagus, akan tetapi ada kecurangan di dalamnya, itu adalah sebuah kejahatan yang sangat buruk. Oleh sebab itu, tetaplah mempelajari apa yang akan dilakukan. Sekian. Oke, itu aja. Iya, tepuk tangan untuk bahwa dalam diri kita tuh harus mempunyai rasa juang. Iya, bagus. Karena Terus? Jika kita mempunyai rasa juang, itu kan sebuah proses. Jadi proses itu tak akan mengkhianati hasil. Jadi kita harus mempunyai rasa juang yang mendalam, yang tinggi. Yang tinggi ya. Berarti anak-anak sudah mulai masuk nih bahwasanya daya juang itu sangat penting ya. Oke. Baiklah anak-anak, terima kasih telah memberikan masukannya ya ataupun tanggapannya terhadap video yang telah ditampilkan. Selanjutnya kita akan berdiskusi ya tentang pentingnya motivasi dalam belajar. Yuk, silahkan yang ingin memberikan pendapatnya tentang pentingnya motivasi dalam belajar. Yuk, angkat tangan. Oh ya, Kakak Tiri, silahkan Kakak Tiri. Menurut saya pentingnya motivasi dalam belajar. Motivasi itu kan artinya adalah dorongan untuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Untuk dalam proses pembelajaran, motivasi itu bisa memberikan rasa semangat atau senang untuk seseorang dalam proses pembelajaran dan membuat belajar itu menjadi lebih efektif. Oke, baik. Itu tadi membuat pelajaran menjadi lebih efektif prosesnya dengan cara motivasi tadi ya. Yuk, yang lain silakan. Jadi motivasi belajar itu kayak yang disampaikan oleh Teresa. Motivasi itu artinya dorongan. Jadi motivasi belajar itu dorongan yang kita dapatkan untuk belajar gitu Pak. Jadi pentingnya motivasi belajar itu karena kita untuk melakukan sesuatu tentunya ada sesuatu yang memotivasi atau mendorong kita untuk melakukan hal tersebut agar hasilnya lebih maksimal gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Nadine. Jadi saya ingin menambahkan sedikit sesuai tadi yang Terry bilang, motivasi itu adalah dorongan untuk belajar dan kita membutuhkan motivasi dalam belajar, terutama untuk mendapatkan hasil yang bagus. Iya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus juga dengan ada motivasi tadi ya. Oke, ada yang memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan sama temannya? Yuk, silahkan, Angelin. Dari yang disampaikan oleh ketiga teman saya ini, saya mendapatkan tanggapan yaitu dengan adanya motivasi belajar itu juga membuat semangat juang kita semakin meningkat, yang dimana kalau misalkan semangat juang kita meningkat, kita belajar dengan kemauan sendiri, materi yang kita pelajari itu lebih masuk ke otak dan lebih nempel di otak. Daripada dipaksa itu, kalau saya sendiri sih nggak bisa. Iya. Jadi untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan otak dalam mengingat pelajaran itu juga perlu daya juang ya, supaya semangatnya semakin meningkat. Baiklah anak-anak, itu tadi tentang pentingnya motivasi dalam belajar. Selanjutnya, motivasi itu juga ada faktor yang mempengaruhi. Ya, kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi itu? Coba kita diskusikan. Yuk, silakan, siapa yang duluan? Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar? Oh ya, silakan, Afgan. Faktor yang mempengaruhi ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dari dalam diri, eksternal dari luar diri. Saya juga ada satu faktor yang mempengaruhi diri saya, faktor eksternal. Saya lebih suka kalau saya dikasih barang untuk belajar gitu. Oh, dikasih hadiah gitu untuk fasilitasnya supaya lebih lengkap ya untuk belajar, maka belajarnya semakin serius ya. Oke, baik. Selanjutnya? Coba. Oh, silakan Manti Suaran. Saya ada nih Pak, faktor internal. Iya. Saya malas gitu belajar Pak, karena belum ada dorongan dari dalam tubuh Pak. Oh, itu faktor yang negatif ya. Iya, faktor yang mempengaruhi supaya ya, motivasinya menurun itu gara-gara apa tadi internalnya? Gara-gara belum ada dorongan gitu dari tubuh. Dorongan dalam diri ya. Nah, itu tadi ada dua faktor yang disebutkan sama teman-teman, internal sama eksternal. Oke.
Baik, itu anak-anak, ada yang ingin memberikan tanggapan untuk faktor yang disampaikan sama teman-teman tadi? Atau tambahan gitu? Tambahannya sih lebih ke yang internal, karena kalau menurut saya kalau bisa dijabarkan itu faktor internal itu adalah faktornya itu memang dalam diri kan. Jadi memang misalnya kalau dia malas ya malas, kalau dia rajin ya rajin, tanpa ada kata-kata dari luar, kata-kata orang tua, guru, itu yang internal. Kalau misalkan eksternal, menurut saya sih sudah pas, karena dia memang menjelaskan bahwa faktor eksternal itu dari luar gitu Pak. Dia misalkan itu dipaksa orang tua atau disuruh guru, ada tugas dari yang harus dikerjakan, itu bisa dibilang eksternal, seperti hadiah juga bisa. Oke, baik. Baiklah anak-anak, tadi semuanya sudah sama-sama berdiskusi tentang apa sih pentingnya motivasi dalam belajar itu, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, dan kalian juga tadi berdasarkan video kalian Bapak perhatikan satu-satu sudah bisa memberikan gambaran ataupun pendapatnya terhadap motivasi belajar itu sendiri. Nah, ini pertemuan pertama kita, waktunya sudah mau habis. Ya, jadi di pertemuan berikutnya kita akan sama-sama mendiskusikan bagaimana sih meningkatkan motivasi itu sendiri, ataupun bagaimana sih caranya supaya daya juang dalam diri kalian itu bangkit gitu ya. Di pertemuan berikutnya anak-anak sudah bisa memberikan pendapatnya tentang apa tadi? Bagaimana meningkatkan motivasi belajar itu sendiri, ataupun bagaimana memunculkan daya juang dalam diri. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Nanti setelah ini boleh balik ke kelas lagi di pertemuan berikutnya, bimbingan kelompok ya. Kita akan lanjutkan materi ini tentang cerdas memotivasi diri dalam belajar. Oke, itu saja. Terima kasih semuanya. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Silahkan yang mau memimpin doanya. Ya, Bang Felix silahkan pimpin doa. Sebelum kita kembali ke kelas, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih kepada Bang Felix. Ya, jadi terima kasih atas diskusinya hari ini anak-anak. Besok harus lebih aktif lagi ya, supaya apa yang menjadi tujuan dalam kegiatan ini, dalam bimbingan kelompok ini tercapai ya, tentang cerdas memotivasi diri dalam belajar. Oke, itu saya, terima kasih. Yuk silahkan semuanya bangkit, kita bisa meninggalkan ruangan dan nanti balik ke kelas. Sampaikan sama guru, salam dari Bapak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya, silahkan. Yuk. Hati-hati nanti ya di jalan ya.